Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah, dan teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Delila, selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan teman-teman saya Nurma Listiani, Akila Jauza Maharani, APP Limbang, Bulan, dan Cepi Sofia. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pengeluaran pemerintahan. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Nurma Listiani. Kepadanya disilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Baiklah, peningkatan kegiatan dan pengeluaran pemerintah. Peran pemerintah dalam perekonomian terus meningkat dari tahun ke tahun, tercermin dari proporsi pengeluaran pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB. Pengeluaran pemerintah terbagi menjadi dua jenis, yaitu eksekutif yang berarti pengeluaran untuk barang dan jasa yang dapat langsung dikonsumsi atau digunakan, dan transfer, yaitu pemindahan dana untuk kepentingan sosial tanpa mengubah total produk. Menurut hukum Adolf Wagner, yaitu Law of Ever Increasing State Activity, pengeluaran pemerintah selalu meningkat dengan perkembangan sosial dan ekonomi, baik dalam angka absolut maupun relatif terhadap pendapatan nasional atau GNP. Tabel ini menunjukkan tren peningkatan pengeluaran pemerintah dan proporsi terhadap PDB dari tahun ke tahun. Meskipun sistem otonomi daerah dan privatisasi BUMN seharusnya dapat mengurangi kegiatan pemerintah, pengeluaran pemerintah tetap meningkat. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pengurangan pengeluaran, kecenderungan jangka panjang untuk meningkatkan kegiatan pemerintah tetap ada. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurma Listiani yang telah memaparkan materi tadi. Langsung saja pembahasan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah. Di sini sebab-sebab dari kegiatan pemerintah yang selalu meningkat memiliki 8 sebab. Yang pertama adalah perang dan pergolakan sosial. Pada hal ini, pengeluaran pemerintah meningkat akibat biaya perang yang tinggi dan kebutuhan subsidi untuk veteran serta biaya utang. Pergolakan sosial juga menambah beban pengeluaran pemerintah. Yang kedua adalah kenaikan penghasilan. Meningkatnya penghasilan masyarakat memicu kebutuhan akan barang dan jasa yang memerlukan peran pemerintah, seperti pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga adalah urbanisasi. Pada hal ini, urbanisasi merupakan pindahnya penduduk ke kota menambah kebutuhan akan lapangan kerja, infrastruktur, dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Yang keempat adalah perkembangan demokrasi. Biaya untuk pemilihan umum, musyawarah, dan kampanye politik meningkat seiring dengan perkembangan sistem demokrasi. Yang kelima, yakni pemborosan dan korupsi. Pada hal ini, peran pemerintah yang berkembang dapat menyebabkan ketidakefisienan, pemborosan, dan korupsi yang mengakibatkan pengeluaran semakin tinggi. Yang keenam adalah pembangunan ekonomi. Pemerintah berperan penting dalam pembangunan ekonomi dengan menyusun rencana pembangunan dan program-program strategis. Dan yang ketujuh adalah program kesejahteraan sosial. Pada hal ini, program sosial dan penanggulangannya bencana alam menambah beban pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir adalah perubahan iklim. Pada hal ini, pemerintah perlu mengatasi dampak perubahan iklim dan polusi. Meskipun dalam beberapa kasus terdapat pergeseran peran dari pemerintah ke sektor swasta dalam pengelolaan ekonomi. Oke, baik. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh APP Limbang. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang efisiensi dalam pengeluaran negara. Baik atau tidaknya, hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung pada kualitas dari pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah terlalu sedikit tanggung jawabnya terhadap masyarakat, kegiatan swasta akan dapat merusak kehidupan masyarakat itu sendiri, yaitu dapat menimbulkan pembagian penghasilan yang tidak merata.
kegiatan-kegiatan monopoli sehingga tidak ada usaha-usaha yang sangat penting untuk kepentingan umum yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu ada kriteria penilaian kebijakan. Dampak yang lain adalah dampak kebijakan pemerintah terhadap distribusi. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian atau distribusi penghasilan real, kriteria yang dapat pada umumnya digunakan untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan pemerintahan adalah kriteria. Kriteria keadilan atau equity menuntut agar kebijakan pemerintah dirancang dan dilaksanakan tanpa memihak, sehingga tidak menguntungkan satu kelompok di atas kelompok lain. Meskipun demikian, penilaian tentang keadilan sering kali menjadi tantangan, terutama dalam situasi seperti kebijakan upah minimum yang mungkin menguntungkan pekerja tetapi bisa merugikan pengusaha. Atau dalam konteks sekolah yang didirikan pemerintah yang dapat dianggap tidak adil bagi keluarga-keluarga yang tidak memiliki anak. Dalam hal ini, terdapat kesepakatan umum bahwa pemahaman tentang keadilan harus ditafsirkan secara luas untuk mencukupi berbagai perspektif. Selanjutnya, kriteria efisiensi ekonomi, yang juga dikenal sebagai Pareto Optimality, menjadi penting dalam menilai sejauh mana kebijakan pemerintah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, efisiensi ekonomi dicapai ketika kebijakan yang diterapkan lebih baik dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, ini berarti bahwa dalam keadaan efisien, tidak ada alokasi ulang sumber daya yang dapat dilakukan tanpa membuat satu pihak lebih makmur dan pihak lain merugi. Dengan demikian, efisiensi ekonomi menjadi tolak ukur yang krusial bagi para ahli ekonomi dalam mengevaluasi kebijakan. Terakhir, kebebasan perorangan merupakan aspek yang sangat dihargai dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah terdapat kebebasan individu harus dijaga agar sekecil mungkin. Namun, ketika pemerintah memungut pajak untuk membiayai pengeluaran, hal ini secara langsung mengurangi kebebasan wajib pajak untuk menggunakan sebagian dari penghasilannya sesuai keinginan mereka. Dengan demikian, keempat kriteria di atas, keadilan, efisiensi, ekonomi, paternalisme, dan kebebasan perorangan seringkali saling bertentangan dan sulit untuk dipenuhi. Secara bersamaan, dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, hal ini menciptakan tantangan besar bagi para pembuat kebijakan untuk mencapai keseimbangan yang adil dan efektif dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat. Baiklah, itu tadi yang saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada APP Limbang karena telah memaparkan materi tadi. Langsung saja pembahasan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Akila Jauza Maharani. Kepadanya disilakan. Untuk memastikan bahwa aktivitas pemerintah berjalan dengan efektif, perlu adanya pedoman yang jelas. Yang pertama, pemerintah harus menentukan tujuan dari setiap pengeluaran atau kegiatan. Misalnya, apakah tujuannya untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan, meningkatkan total produksi, atau memperbaiki distribusi pendapatan. Yang kedua, penting untuk membandingkan hasil yang bisa dicapai oleh pemerintah dengan hasil jika kegiatan tersebut dilakukan oleh sektor swasta. Dana pemerintah biasanya berasal dari pajak atau pungutan lain yang berarti dana tersebut mengurangi dana yang tersedia untuk sektor swasta. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah harus memberikan hasil yang setidaknya sama baiknya dengan jika dilakukan oleh sektor swasta. Yang terakhir ada anggaran pendapatan dan belanja negara. Adalah alat yang sangat berguna dalam merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pemerintah. Dengan mengikuti pedoman ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap aktivitasnya memberikan manfaat yang maksimal. Oke, terima kasih kepada Akila Jauza Maharani atas materi yang dipaparkan tadi. Selanjutnya, pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Bulan. Kepadanya disilakan. Berikutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan subsidi. Subsidi pemerintah sering disebut sebagai pajak negatif karena meningkatkan penghasilan penerima. Subsidi dapat berupa uang
yang langsung menambah pendapatan atau barang. Beberapa contoh pembayaran subsidi adalah seperti subsidi BBM, subsidi pupuk untuk petani, dan subsidi perumahan. Lalu mengenai subsidi penurunan harga dan subsidi pemberian dana. Pemerintah dapat melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi dengan memberikan subsidi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah penurunan harga barang. Pemerintah akan menurunkan harga barang sehingga konsumen hanya membayar 50% dari harga asli. Misalnya, selisih harga ditanggung oleh pemerintah untuk menghindari kerugian bagi produsen. Yang kedua adalah tambahan penghasilan konsumen. Pemerintah memberikan tambahan pendapatan kepada konsumen untuk membantu mereka menghadapi harga yang tinggi. Dengan demikian, pemerintah dapat melindungi konsumen yang merugi tanpa produsen. Lalu, dampak subsidi barang dengan jumlah tertentu. Subsidi barang dengan jumlah tertentu terjadi ketika pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah tertentu kepada konsumen tanpa dipungut biaya atau mungkin dengan pembayaran tetapi di bawah harga pasar. Subsidi jenis ini juga disebut subsidi in natura, yaitu subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu. Subsidi barang dengan jumlah tertentu dapat berakibatkan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengurangi pembelian. Subsidi pangan dari pemerintah dapat mengurangi jumlah pembelian barang tersebut. Misalnya, jika subsidi sebesar OF diberikan tanpa biaya tambahan dan konsumen tidak bisa menjual kembali barang tersebut, konsumen mungkin hanya membeli jumlah yang lebih kecil dari yang disubsidi. Yang kedua adalah tidak mengubah konsumsi total. Ketika pemerintah memberikan subsidi, masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi untuk barang-barang yang disubsidi. Yang ketiga adalah over consumption. Kadang-kadang terdapat juga jumlah subsidi barang tertentu akan meningkatkan konsumsi barang yang disubsidikan dibanding bila diberikan subsidi uang atau cash transfer. Hal ini terjadi apabila jumlah yang disediakan oleh pemerintah lebih besar daripada jumlah yang sesungguhnya ingin untuk dibeli konsumen, dengan asumsi konsumen mempunyai cukup uang tunai. Yang keempat adalah under consumption. Hal ini merupakan kebalikan dari over consumption, bahwa jumlah subsidi barang yang sudah pasti atau tertentu lebih kecil daripada yang diharapkan konsumen kalau dia mempunyai uang tunai. Berikutnya beberapa contoh subsidi. Yang pertama adalah subsidi beras untuk pegawai negeri. Tujuannya untuk membantu pegawai negeri dan menstabilkan harga pangan untuk menghindari inflasi. Yang kedua adalah subsidi pupuk untuk petani. Bertujuan untuk mendorong petani meningkatkan produksi beras dengan menggunakan pupuk lebih banyak, sehingga biaya produksi rendah dan harga beras tetap rendah. Pemberian subsidi dapat berdampak berbeda tergantung bentuknya. Subsidi in natura dapat mengurangi atau meningkatkan konsumsi dibandingkan subsidi uang tunai. Misalnya, untuk mengurangi konsumsi beras, subsidi dalam bentuk barang mungkin lebih efektif dibandingkan uang tunai. Pemerintah harus melakukan penelitian mendalam untuk menentukan kebijakan yang paling efektif berdasarkan perilaku konsumen. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bulan yang telah memaparkan materi tadi, dan langsung saja memasuki pembahasan materi yang terakhir yang akan dipaparkan oleh Cepi Sofian. Kepadanya disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran investasi merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, pengeluaran kesejahteraan langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran penghematan merupakan penghematan untuk pengeluaran yang akan datang. Yang keempat, pengeluaran kesempatan kerja menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Berdasarkan penilaian ini, pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi beberapa macam, seperti yang pertama, pengeluaran self-liquidating. Sebagian atau seluruhnya mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat
yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa perusahaan negara atau proyek produktif barang ekspor. Lalu yang kedua, pengeluaran reproduktif. Mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat yang pada akhirnya menaikkan penerimaan negara. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran tidak self-liquidating dan tidak reproduktif, langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, misal pengeluaran untuk bidang rekreasi, pendirian monumen, dan objek pariwisata. Yang keempat, pengeluaran pemborosan secara langsung tidak produktif seperti pembiayaan pertahanan atau perang, meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya mungkin akan naik. Lalu yang kelima, pengeluaran penghematan masa depan. Untuk penghematan di masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, di mana kebutuhan pemeliharaan di masa yang akan datang kemungkinan akan lebih besar jika tidak ditangani dari sekarang. Demikian presentasi kami dari kelompok 2 yang membahas mengenai pengeluaran pemerintah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.